Oke teman-teman, suasana hari ini hujan. Ini pagi-pagi ya teman-teman. Pagi-pagi menjelang sore atau sampai siang tetap terjadi hujan. Sebetulnya pada kesempatan hari ini ya teman-teman, saya akan melakukan proses penyulaman. Jadi sebagaimana yang telah saya jelaskan pada video sebelumnya, bahwa tanaman cabai itu atau tanaman terong ini ya, itu tidak akan sempurna 100% bahwa semuanya akan tumbuh. Tentunya kita harus mempersiapkan bibit untuk proses penyulaman ya teman-teman. Nah, dalam proses penyulaman tersebut tentunya waktu yang tepat memang kita harus dibarengi dengan penyiraman. Padahal kalau di musim hujan seperti ini ya teman-teman, itu cenderung kita lebih mudah untuk melakukan proses penyiangan. Lebih mudah juga kita melakukan proses penyulaman. Kalau disiangi kita cabut rumput yang di pinggir mulsanya ini, dia cenderung lebih gampang. Dan kalau kita melakukan proses penyulaman pun ya teman-teman, itu pun akan lebih mudah karena kita tidak harus sambil membawa atau sambil menyiram tanaman yang akan kita sulam ya teman-teman. Sebagaimana yang telah saya jelaskan pada video saya sebelumnya, bahwa sediakan 10% jumlah bibit untuk proses penyulaman. Sebagai contoh yang kemarin itu kan kita tanam untuk rawit bara F1 nya adalah 2.500 batang tanam. Berarti 10% dari 2.500 adalah 250 bibit cadangan untuk melakukan proses penyulaman. Tidak akan mungkin untuk tanaman tersebut tumbuh semua, sehingga kita harus melakukan proses penyulaman ya teman-teman. Dan karena memang kita melakukan proses penyulamannya itu adalah 14 hari ya teman-teman. Jadi usahakan 0 sampai 14 hari kita melakukan proses penyulaman. Selebihnya kalaupun kita melakukan proses penyulaman, itu kan dia pertumbuhannya akan tertinggal. Jadi usahakan kita cek 3 hari, di situ pasti ada bibit yang layu atau terkena hama. Nah disitulah kita harus melakukan proses penyulaman ya teman-teman. Dan memang kalau musim hujan seperti ini, boro-boro kita melakukan proses penyulaman ya teman-teman. Kita tinggal aja di saung seperti ini sambil menunggu hujan reda, baru kemudian kita melakukan proses penyulaman kalau hujannya sudah reda ya teman-teman. Dan sedikit diinformasikan kembali, ini benihnya adalah Propita F1 terong lalap cat panah merah. Sedangkan kalau yang ini adalah bara F1 produk panah merah juga ya teman-teman. Bara F1 dengan bara biasa adalah lokal dan hibrida. F1 itu sudah hibrida, bara biasa itu adalah masih lokal ya teman-teman. Sesuai dengan yang diinginkan oleh teman-teman subscriber, katanya bang coba deh tanam untuk bara F1. Nah kali ini kita tanam. Nanti hasilnya ke depan akan seperti apa. Dan memang ini usia 22 hari setelah tanamnya sudah seperti ini ya teman-teman. 22 hari setelah tanamnya sudah mulai tampak rimbun. Sudah mulai tampak rimbun di posisi musim hujan. Dan memang sih sebetulnya kalau musim kemarau ya, gak musim hujan seperti sekarang ini, jadi kita melakukan proses penyulaman itu di sore hari ya teman-teman. Kenapa sore hari? Itu sebaiknya di sore hari itu biasanya kita untuk tanaman itu nggak layu ya teman-teman, nggak layu terlebih dahulu, jadi dia langsung tumbuh ya teman-teman. Nah ini kan dia kena keong atau kena apa gitu, jadi dia seperti biasa putus. Otomatis ini kita harus melakukan penyulaman ya teman-teman. Oke, kita langsung saja buat lubangnya seperti biasa, seperti ini. Nah seperti ini, baru kita ambil bibit terongnya ya teman-teman. Nah jadi kalau masih yang bertanya, katanya bang berapa helai daun untuk siap pindah ke lubang tanam. Untuk jenis tanaman terong 6 helai daun itu sudah siap melakukan proses pindah ke lahan ya teman-teman.
dengan ciri-cirinya, dengan ciri-ciri kalau kita kan melakukan proses penyemaian itu menggunakan polybag, sehingga untuk akarnya, nah, bisa teman-teman simak sendiri, perakarannya sehat, banyak ya teman-teman, sehingga untuk masuk ke lubang tanam seperti ini dia tidak akan layu terlebih dahulu. Lain halnya dengan bibit cabutan. Kalau bibit cabutan yang biasanya teman-teman lihat orang-orang menyemainya di bedengan, jadi akar itu biasanya yang tumbuh itu hanya akar baru yang muda, akar muda yang baru. Kalau ini kan dia akarnya sudah sehat, jadi langsung tumbuh, gak layu terlebih dahulu. Nah udah seperti ini udah selesai. Barulah kita cari lagi ke berikutnya. Kita cari dulu yang tidak tumbuh atau terkena hama. Lakukan penyulaman sampai selesai ya teman-teman. Tapi rata-rata ya, kalau proses bibitnya bagus dan proses pengolahannya bagus, apalagi hamanya sudah dikendalikan, biasanya jarang sekali yang terjadi mati ya teman-teman. Jadi gak usah kita banyak-banyak menanam ulang atau melakukan penyulaman, karena memang biasanya kalau tahapannya bagus dan tidak ada hamanya, tumbuh semua ya teman-teman. Kenapa bang bolong-bolong? Gak masalah ya teman-teman, nanti karena pucuk ini yang tumbuh yang tengah. Kalau yang bolong itu nanti dia putus sendiri seperti ini. Oh, jadi yang tumbuh nanti yang bagus yang ini. Jadi memang agak mendung ya teman-teman, karena memang lagi hujan. Cuaca lagi hujan, tapi tetap semangat kita melakukan proses penanaman. Oke baiklah teman-teman, terima kasih telah menyimak video saya dalam proses penyulaman tanaman terong. Usahakan 14 hari setelah tanam ya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan silahkan di kolom komentar. Tetap semangat, para garda terdepan pejuang pangan nasional. Tanpa pangan yang cukup maka bangsa dan negara tidak akan maju. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.